Hai, jumpa lagi dengan Ibu Tri Arta, masih di pelajaran IPA Terpadu. Kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang fertilisasi. Oh ya, anak didik Ibu, berbicara tentang fertilisasi, Ibu teringat dalam suatu festival. Kalau dilakukan suatu festival, di akhir festival kita akan menemukan sebuah hasil akhir, yaitu kemenangan. Siapa yang memenangkan sebuah festival tersebut? Baik itu festival menyanyi, festival adu kekuatan, dan lain-lainnya. Tetapi perlu kalian ketahui, ternyata anak yang baru dilahirkan juga merupakan salah satu pemenang. Artinya boleh dikatakan di sana ada juga terjadi festival loh. Dan akhirnya kita yang dilahirkan ini adalah seorang pemenang. Nah, oke, kita ingat dulu video ibu kemarin tentang menstruasi. Masih ingat kan? Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari dalam tubuh. Ingat ya, di mana endometrium mengalami peluruhan mengeluarkan darah karena oosit sekunder tidak bertemu dengan sperma. Lantas bagaimana kalau oosit sekunder itu bertemu dengan sperma? Yuk kita bahas. Ternyata anak ibu sekalian, jika oosit sekunder bertemu dengan sperma, yang terjadi itu adalah fertilisasi. Di mana fertilisasi merupakan proses peleburan antara oosit sekunder dengan sel sperma untuk menghasilkan sel diploid tunggal yang dinamakan zigot. Nah, peristiwa ini diawali dengan ovulasi. Ketika ovulasi, oosit sekunder keluar dari ovarium menuju tuba falopi. Lalu di tuba falopi ini, oosit sekunder bertemu dengan sperma. Lalu si sperma di tuba falopi akan berusaha menembus oosit sekunder. Ketika sperma mulai ada yang menembus oosit sekunder, maka oosit sekunder langsung mengalami perkembangan hingga menjadi ovum. Nah, sperma yang menembus ovum ini jumlahnya banyak sekali loh. Tapi bagaimana caranya sperma itu dapat menembusi ovum tadi? Nah, ingat ya, ovum ini memiliki struktur yang terdiri dari corona radiata, ini bagian paling luarnya, lalu ada zona pellucida, lalu ada membran vitellin, lalu ada inti ovum. Sementara di kepala si sperma terdapat enzim yang dapat membantu sperma menembus ovum, yaitu enzim hyaluronidase dan enzim akrosin. Nah, jadi peleburan ini diawali dengan sperma yang dapat menembus corona radiata dengan bantuan enzim hyaluronidase. Pada saat ini masih banyak sperma yang mampu menembus si corona radiata ini. Tidak hanya satu, tetapi ketika sudah dapat ditembus corona radiator tadi, maka sperma yang lain ini akan mati. Kalau dia sudah satu saja sudah mampu menembus dengan zona pellucida ini, maka yang lain ini akan mati. Kenapa seperti itu? Jadi, ketika sudah ada yang mampu menembus di zona pellucida, maka di sini ada tekanan. Sudah yang mengakibatkan tekanan yang tinggi yang mengakibatkan sperma yang lain ini menjadi mati. Nah, inti sperma yang mampu menembusi ovum ini akan melebur dengan inti ovum yang akan membentuk yang namanya zigot. Jadi, hanya satu sperma yang dapat membuahi satu ovum.
Makanya ibu katakan, kita ini atau kamu adalah seorang pemenang. Ingat ya, kita itu adalah seorang pemenang loh. Nah, itu dia cerita dari fertilisasi tadi. Nah, setelah kalian tahu bagaimana proses fertilisasi ini, di mana fertilisasi merupakan peleburan antara ovum dengan sperma untuk menghasilkan zigot. Nah, proses fertilisasi ini, ingat ya, berlangsung di tuba Fallopi atau di oviduct. Nah, setelah terjadi fertilisasi ini, apalagi ya yang terjadi? Nah, ikuti video ibu berikutnya ya.